Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Hanya sedikit yang menyangka Inter akan menang mudah di leg pertama perempat final Liga Champions melawan Feyenoord. Kemungkinan besar lawan mereka di babak selanjutnya adalah Bayern Munich. Feyenoord menekan dengan semangat tinggi selama setengah jam pertama dan mengancam gawang Inter 2 kali. Namun mereka juga menunjukkan keterbatasan teknik dan beberapa kesalahan strategi. Setelah setengah jam, Inter mulai menguasai pertandingan dan mencetak gol berkat umpan silang Barella yang berhasil dikonversi oleh Marcus. Kemudian di awal babak kedua, Lautaro berhasil menggandakan keunggulan Inter menjadi 2-0. Satu-satunya kesalahan Inter terjadi di menit ke-64 ketika Piotr Zielinski gagal mengeksekusi penalti. Kegagalan penalti ini bisa menjadi masalah serius saat melawan tim yang lebih kuat. Kecuali Calhanoglu, Inter tidak memiliki algojo penalti yang handal. Lautaro jarang berhasil mencetak gol penalti. Arnautovic gagal melakukannya melawan Young Boys. Zielinski tidak yakin Taremi sudah mencetak golnya. Di Marco tidak mau mengambil penalti karena takut gagal. Thuram bahkan belum pernah mencoba. Dan musim lalu Inter kalah dalam tos-tosan dari Atletico. Ini jelas menjadi masalah. Sisa pertandingan melawan Feyenoord berjalan lancar. Penampilan Bastoni sangat bagus. Ia bukan hanya pemain penting, tetapi juga pemain kelas dunia. Thuram bermain cukup baik, Lautaro juga bermain baik, Dumfries tampil solid, dan De Vrij terlihat nyaman di lapangan. Pujian khusus untuk Martinez. Ia kembali menunjukkan kemampuannya sebagai kiper yang hebat, tampil meyakinkan dan memiliki posisi yang baik. Namun ia masih ragu-ragu saat mengolah bola dengan kaki. Ia melakukan 2 kesalahan yang hampir berakibat fatal. Ia perlu memperbaiki kekurangan ini. Kemenangan ini membuktikan bahwa Inter masih bisa bermain lebih baik lagi. Untuk memenangkan trofi, mereka harus meningkatkan performa. Semua modal untuk itu sudah ada. Pemain andalan Inter Milan, Lautaro Martinez, memberikan isyarat tentang masa depannya setelah penampilan gemilangnya saat melawan Feyenoord. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, El Toro mengungkapkan keinginannya untuk menghabiskan sisa karirnya di San Siro. Lautaro Martinez menorehkan prestasi di Liga Champions. Ia mencetak golnya yang ke-18 untuk Inter di Liga Champions, menjadikannya pencetak gol terbanyak Inter di kompetisi tersebut. Ia memecahkan rekor gol Sandro Mazzola. Selain itu, Opta mencatat Lautaro Martinez telah memecahkan rekor gol pribadinya di Liga Champions. Pada musim 2019-2020, ia mencetak 5 gol. Musim ini ia telah mencetak 6 gol dengan 3 gol saat melawan Monaco dan masing-masing 1 gol saat melawan Sparta Praha dan Red Star. Lautaro mencetak gol menjelang akhir babak pertama setelah Marcus Thuram membuka skor di The Quick. Meski belum pulih sepenuhnya dari cedera, pemain asal Prancis itu tetap berhasil mencetak gol di saat yang tepat. Lautaro mengungkapkan kepuasannya atas penampilan Inter di Rotterdam. Saya sangat senang dengan kemenangan ini karena meskipun kesulitan, tim tetap bermain baik. Katanya, saya bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya ingin menghabiskan seluruh karir saya di Inter. Saya bahagia di sini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, menegaskan bahwa timnya bermain sangat baik saat mengalahkan Feyenoord di kandang mereka. Mengingat kekuatan para pemain Feyenoord, terutama saat bermain di kandang mereka. Inter Milan sejauh ini memiliki catatan pertahanan yang sangat baik di Liga Champions.
hanya 1 kebobolan dari 9 pertandingan. Namun Inzaghi meminta timnya untuk tidak lengah. Mereka masih akan menjamu Feyenoord di San Siro di leg kedua nanti. Anak asuh Van Persie sebelumnya pernah mengalahkan tim Milano di Meazza AC Milan. Mereka tim yang hebat, tidak mudah bermain di stadion ini, kata Inzaghi setelah pertandingan. Mereka menekan kami dengan kuat dan kami tahu harus berjuang keras. Kami bermain dengan kompak dan berhasil meraih kemenangan. Sekarang kami fokus pada pertandingan kedua dan juga pertandingan Liga. Jadwal padat tapi saya puas dengan para pemain. Marcus Thuram telah mencetak 15 gol di semua kompetisi musim ini. Dengan golnya ke gawang Feyenoord di Liga Champions, ia menyamai jumlah gol yang dicetaknya musim lalu bersama Inter Milan. 13 di Serie A, 1 di Liga Champions, dan 1 di Piala Super. Pemain asal Prancis itu mencetak 15 gol di musim pertamanya bersama Inter. Hingga 5 Maret ia telah mencetak 13 gol di Liga dan 2 di Liga Champions. Gol di gawang Feyenoord mengakhiri puasa gol sang striker yang telah absen mencetak gol sejak 19 Januari lalu saat melawan Empoli. Selain United, Di Marco juga dikaitkan dengan Manchester City dan Real Madrid. Bagi Inter, ia tetap tidak bisa dijual. Hanya tawaran setidaknya 50 juta euro yang bisa membuat Nerazzurri goyah. Angka yang masih sanggup dikeluarkan oleh ketiga klub yang disebutkan jika mereka benar-benar memutuskan untuk mengambil resiko terhadap pemain sayap Nerazzurri tersebut. Di Marco bukan satu-satunya pemain top Inzaghi yang diminati salah satu nama besar sepak bola Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, telah muncul pembicaraan mengenai kemungkinan upaya baru oleh Bayern Munich untuk Hakan Calhanoglu, yang diidentifikasi sebagai salah satu pengganti Joshua Kimmich yang masih belum diperbarui dengan kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim. Bayern sudah menggoda playmaker Nerazzurri tersebut musim panas lalu. Kita lihat apakah dia akan mencoba lagi ketika pasar dibuka kembali. Inter menilai Calhanoglu sebesar 30 juta dan telah mendapatkan tambahan pemain Kroasia Petar Sucic yang ditakdirkan untuk mewarisi perannya di musim mendatang. Rumor transfer Federico Chiesa kembali muncul. Musim panas lalu Chiesa meninggalkan Juventus dan pindah ke Liverpool. Namun kepindahannya ke Liverpool ternyata sangat sulit. Pelatih Liverpool yang menginginkan kondisi fisik tertentu dan Chiesa kesulitan memenuhi tuntutan tersebut karena cedera. Selain itu, persaingan di lini serang Liverpool sangat ketat, akibatnya Chiesa jarang dimainkan. Menurut Interlive.it, beberapa klub Serie A termasuk Inter mempertimbangkan untuk merekrut Chiesa. Inter akan merombak lini serang karena beberapa pemain akan pergi. Chiesa tidak ingin terus menjadi pemain cadangan dan ingin bermain di Piala Dunia. Kembali ke Serie A menjadi prioritas utamanya. Chiesa tahu bahwa Inter tidak bisa menjamin posisi utama untuknya, tapi ia yakin akan mendapat banyak waktu bermain di Inter. Liverpool mungkin akan meminjamkan Chiesa. Kendalanya adalah gaji Chiesa yang tinggi, yaitu 7,5 juta euro per musim, terlalu mahal untuk Inter. Chiesa harus bersedia menerima gaji yang lebih rendah atau Liverpool harus bersedia membayar sebagian gajinya.